Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Lailatul Qadar adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata Lailah, yang kedua adalah kata Al-Qadar. Kata Lailah diterjemahkan dengan malam, yakni dari mulai maghrib sampai dengan terbit fajar. Kemudian kata Al-Qadar ada beberapa makna. Yang pertama, makna Al-Qadar adalah kata Asy-Syaraf dan Al-Waqar, yakni kemuliaan. Kemudian makna Al-Qadar ada juga dimaknai dengan kata Al-Hukmu, kata Al-Qada, dan kata At-Tadyik. Artinya adalah keputusan atau kesempitan. Makna Al-Qadar dimaknai dengan kata Asy-Syaraf atau kemuliaan. Ini seperti di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Al-Qadar atau Al-Qadru dimaknai dengan Asy-Syaraf sehingga kita terjemahkan dengan malam kemuliaan karena malam tersebut merupakan malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat, dan malam turunnya keberkahan, rahmat, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna Al-Qadar juga dimaknai dengan kata At-Tadyik atau sempit, seperti di dalam firman Allah, wa ma qudira alaihi rizquh. Itu, dan orang yang diberi kesempitan rizki. Maksud sempit di sini adalah wa makna tadyik fiha ikhfa'uha 'anil ilmi bita'yiniha. Yakni disembunyikan untuk diketahui secara pasti. Aw li annal arda tadayyaqa fiha 'anil malaikah. Atau karena memang saat itu atau malam itu bumi ini sempit karena penuhnya malaikat yang turun. Kemudian makna lain dari kata Al-Qadar adalah dimaknai dengan kata Al-Qada, Al-Faslu, yakni keputusan. Qalal ulama sumiyat Lailatul Qadri lima taktubu fihal malaikatu minal arzaki wal ajal wa ghairi dzalika mimma sayaqau fi hadis sanah. Karena malam tersebut merupakan malam dituliskannya berbagai keputusan untuk manusia untuk 1 tahun ke depan. Hal ini sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailah Mubarakah, pada malam yang berkah,
Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang sangat kokoh atau sangat bijaksana. Nah, jumhurul ulama berpendapat bahwa malam dalam ayat tersebut atau Lailah Mubarakah dalam ayat tersebut adalah Lailatul Qadar. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah Lailatun syarifatun mubarakatun mu'azzamatun mufaddalah. Bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat mulia, sangat penuh keberkahan, dan sangat unggul. Dinamai dengan, masih menurut beliau, dinamai dengan Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah min khairin wa musibatin wa rizkin wa barakatin. Karena di malam itu diputuskan segala hal yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam 1 tahun ke depan. Baik berupa hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk yang dialami oleh setiap manusia. Selanjutnya, itu secara makna. Selanjutnya adalah secara keunggulan dalam Lailatul Qadar. Para ahli fikih berpendapat bahwa Lailatul Qadri afdalul layali, bahwa Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang paling utama. Yakni keutamaan ini sebagaimana kita tahu di dalam ayat Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, bahwa malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang bulan-bulan tersebut tidak memiliki Lailatul Qadar. Kemudian dari sisi keunggulannya ini tergambar juga di dalam ayat lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, yaitu turunnya malaikat pada malam tersebut. Dalam firman Allah yang lain mengatakan salamun hiya hatta matla'ir fajr. Bahwa malam itu merupakan malam keselamatan, yakni anna lailatul qadri salamatun wa khairun kulluha la syarra fiha ila tulu'il fajr. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan, malam kebaikan seluruhnya. Tidak ada satupun kejelekan sampai dengan terbit fajar. Ad-Dhahhak berkata, la yaqdirullahu fi tilkal lailah illa salamah wa ma fi sairil layali yaqdi bil balaya wassalamah. Ad-Dhahhak berkata bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam keselamatan keseluruhan, di mana malam-malam yang lainnya yang selain Lailatul Qadar mungkin saja ada malam bencana ataupun malam kecelakaan. Qala Mujahid berkata, Lailatul Qadar adalah lailatun salimatun la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an wala adzan. Lailatul Qadar adalah malam yang merupakan malam kebebasan dari setan, di mana setan tidak mampu untuk melakukan kejelekan kepada manusia sedikit pun. Selanjutnya, bahwa tugas kita di malam Lailatul Qadar tentunya adalah ihya'u lailiha. Ihya'u lailatiha, yakni menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Hal ini memang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawara fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada menanti Lailatul Qadar di 10 terakhirnya beliau selalu berada i'tikaf di masjid
pada akhir-akhir bulan Ramadan tersebut. Diwariatkan juga dari Aisyah radhiyallahu an, kana idza dakhalal asyru ahya al-laila wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Bahwa jika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam terakhir tersebut, menghidupkan malam-malam tersebut seluruhnya dengan ibadah. Bahkan tidak hanya sendirian ibadah, wa aiqadha ahlahu. Beliau juga membangunkan istri-istri atau keluarganya. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa barang siapa yang melakukan qiyamul lail atau sholat malam di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mencari ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu cara untuk menghidupkan malam dengan ibadah, malam Lailatul Qadar dengan ibadah adalah bis-shalah wa qiraatul Qur'an wa dzikri wa du'a. Yakni dengan cara sholat sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa sekuat-kuatnya. Inilah bagian daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi pun menganjurkan kepada kita, memberikan panduan kepada kita berupa doa yang harus diucapkan dalam malam-malam tersebut. Yaitu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini merupakan hadis riwayat Aisyah. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, ara'aita in alimta ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana jika in alimtu ayya lailatin lailatul qadri, jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku katakan di situ? Qala, maka Nabi berkata, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah ucapkan oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam Lailatul Qadar merupakan malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa Lailatul Qadri khasatan bil ummatil Muhammadiyah walam takun bil umamis sabiqah. Bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad, di mana malam tersebut tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya selain daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat ulama tentang Lailatul Qadar ini. Apakah masih eksis atau hanya ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ikhtalafal ulama fi baqa'i Lailatul Qadri. Ulama berbeda pendapat tentang apakah masih ada sampai saat ini Lailatul Qadar itu. Padhahabal jumhur ila anna Lailatul Qadri baqiyatun ila yaumil qiyamah. Bahwa Lailatul Qadar ini menurut mayoritas ulama itu masih akan ada dan terus ada sampai dengan yaumul qiyamah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk selalu mengintai akan Lailatul Qadar. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kalian harus menanti-nanti atau mengintainya Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjir di 10 terakhir Ramadan.
Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar ini itu setelah tidak ada. Rufi'at aslan waraksan. Bahwa Lailatul Qadar ini sama sekali katanya sudah tidak ada. Qala Ibnu Hajar berkata, Hakahul mutawali fit tatimah anir rawafid wal faqihani. Kemudian Ibnu Hajar berpendapat dalam hal ini bahwa yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada adalah golongan Rafidah, yakni Syiah Rafidah. Kemudian dalam riwayat lain diterima dari Al-Faqihani bahwa yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada adalah pendapat qaul Syiah atau pendapat Syiah Imamiyah. Lalu tepatnya kapan mahallul Lailatul Qadri atau tempat datangnya malam Lailatul Qadar tersebut? Ikhtalafal fuqaha fi mahalli Lailatul Qadri. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang posisi Lailatul Qadar ini. Fahdaba jumhur, mayoritas mereka berpendapat, dan ini merupakan al-madhab indal Hanafiyah, merupakan pendapat juga dari kalangan Hanafiyah, ila anna mahalla Lailatul Qadri fi Ramadan dairatun mahu. Bahwa Lailatul Qadar ini itu berpindah-pindah tiap malamnya selama bulan Ramadan. Artinya tahun ini mungkin malam kesekian, tahun depan mungkin malam kesekian. Artinya tidak tepat dalam satu malam tertentu. Wa dhahaba ba'dul ulama wa minhum Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hanifah bil masyhur ila anna mahala Lailatul Qadri fi jami'is sana taduru fiha. Sebagian ulama di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abu Hanifah dalam pendapat yang paling masyhur bahwa Lailatul Qadar ini berada pada keseluruhan tahun yang berputar dalam tahun itu ada satu malam. Kalau mayoritas ulama tadi berpendapat bahwa adanya itu berputar sekitar bulan Ramadan saja, maka sebagian ulama yang lain berpendapat itu berputar dalam satu tahun itu, tidak dalam Ramadan. Kemudian waqtalafa jumhurul fuqaha alladzina dhahabu ila anna Lailatul Qadri fi syahri Ramadan fi mahalliha minas syahri. Kadzalika wa dzalika ba'da ma qalu yustahabbu talabul Lailatul Qadri fi jam'il layali Ramadan. Wa fil ashril awal fil ashril awakhir akad katanya. Kemudian mayoritas ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan malam Ramadan adalah mereka pun menganjurkan bahwa yustahabu talabu Lailatul Qadri fi jami'i layali Ramadan. Itu dianjurkan bahwa Lailatul Qadar ini untuk dicari atau dinanti-nanti dalam setiap malam bulan selama bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhir akad. Dan di 10 malam terakhir itu lebih diutamakan. Artinya adalah lebih diharapkan mungkin terjadinya pada 10 terakhir bulan Ramadan sebagaimana petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengintainya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dengan demikian bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar ini adalah muncul pada malam pertama di bulan Ramadan. Nah, yang penting bagi kita adalah ketika Ramadan ini seluruh malam-malamnya untuk dijadikan, diyakini bahwa malam itu adalah mungkin saja terjadi Lailatul Qadar sehingga setiap malamnya kita siap untuk menanti kedatangan itu. Nah, ada beberapa tips untuk
eh, untuk tahu indikasi bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Nassa fuqahaul Malikiyah wa Syafi'iyah ala mas'alati istiratil ilmi bi Lailatul Qadri laini fadliha au adam istiratihi wa ikhtalafu dzalik. Bahwa fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah itu menegaskan apakah ada syarat-syaratnya untuk mencapai malam Lailatul Qadar ini. Padahal ba'dul Malikiyah wa Syafi'iyah ila annahu la yanalu fadla Lailatul Qadri illa man atla'ahu Allahu alaihi. Walau qama insanun walam yash'ur biha lam yanal fadlaha, katanya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang itu tidak akan mencapai keutamaan Lailatul Qadar kecuali orang yang memang Allah memperlihatkan Lailatul Qadar tersebut kepadanya. Walau qama insanun walam yasyur biha lam yanal fadlaha. Meskipun seseorang tiap malam melakukan qiyamul lail dan dia tidak merasakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang lain dari kalangan ahli fikih berpendapat annahu la yustaratu Lailatul Qadar al ilmu bih. Bahwa tidak disyaratkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu adalah ada perasaan keyakinan mendapatkannya. Wa yustahabut tabud fi kulli layalil ashril awakhir min Ramadan hatta yujawwiza al-fadilah alal yakin. Disunatkan saja katanya terus beribadah setiap malam gitu. Baik dia meyakini atau tidak meyakini bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, di antara indikasi Lailatul Qadar, qalal ulama, Lailatul Qadri alamatun yaraha man sya'allahu min ibadihi fi kulli sanah. Bahwa Lailatul Qadar ini adalah memiliki tanda-tanda yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya dalam setiap tahun. Di antaranya menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang indikasi bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Inna syamsa tatlu'u yawma idzin la syu'a alaha. Bahwa nanti kalau malam Lailatul Qadar ini telah ada, pagi di malam Lailatul Qadar itu matahari terbit begitu terang tanpa sedikit pun penghalang. Di antara lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata anna syamsa tatlu kulla yaumin baina qarnay syaiton illa sabihatu lailatul qadr. Gitu, bahwa matahari terbit itu mungkin saja didampingi dengan godaan-godaan setan kecuali matahari yang terbit setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian ittafaqal ulama ala annahu yustahabbu liman ra'a Lailatul Qadri an yaktumha. Jika kita menemukan malam Lailatul Qadar, apakah dianjurkan untuk memberitahu kepada orang lain? Nah, sepakat ulama berpendapat bahwa dianjurkan, disunatkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain. Atau dengan kata lain, disembunyikan serapat-rapatnya. Hikmahnya, menurut Ibnu Hajar, Naqlan Anil Hawi, berpendapat bahwa annaha karamatun wal karamah yan bagi kitmanuha bila khilafin baina ahli tariq min jihati ru'yatin nafs. Itu bahwa diperlihatkannya Lailatul Qadar kepada seseorang itu merupakan karamah atau pemberian kemuliaan, pemberian kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut yang kita menyebutnya dengan istilah karamah. Sementara kata Ibnu Hajar, jika seseorang diberi karamah itu yan bagi kitmanuha, diharuskan untuk
disembunyikan. Bila khilafin baina ahli tariq. Tanpa perbedaan pendapat di kalangan ahli tariqah, di kalangan ahli sufi. Oleh karena itu, maka tidak sepatutnya jika kita menemukan Lailatul Qadar untuk diberitahukan kepada orang lain, cukup diri kita saja bahwa kita telah merasakan mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari sama-sama dalam Ramadan tahun ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah di setiap malamnya. Jangan merasa bahwa dengan berbuka puasa setelah maghrib itu kita terbebas untuk terikat lagi, seakan-akan tidak terikat lagi dengan keharusan untuk menahan diri. Di malam harinya pun kita dianjurkan untuk semakin menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya adalah dengan menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah, baik dengan melakukan sholat sunat, qiraatul Quran, berdoa, atau apa saja dikir-dikir yang kita mampu, yang kita hafal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani wa iyyakum warahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.